Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sesuai seperti yang kita niatkan semuanya, cuacanya cerah, baik, hati kita pun lapang, perut pun sudah diisi makanan. Kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah, karena majlis yang tidak diisi solawat antanajifah, majlis bangkai, busuk dan berbau. Maka kita kirimkan salawat dari desa Silau Laut sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Kalau kita punya uang dinar 20 keping, zaman Nabi tak ada duit kertas, duit perak namanya dirham, duit emas namanya dinar. Satu dinar itu beratnya 4,25 gram. Siapa yang punya uang 20 keping, maka dia mesti mengeluarkan zakat 2,5%, rubu'ul usyur. Sekarang saya tanya, kalau satu kepingnya 4,25 gram, 20 keping baru membayar zakat, berapa gramkah nisab zakat emas? Saya cuma mau ngetes, masih sadar atau tidur? Kalau satu kepingnya 4,25 gram, 20 keping baru wajib zakat emas, berapa gramkah baru wajib bayar zakat emas? 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. 85 gram emas baru wajib bayar zakat. Tapi ada satu syarat lagi, mesti 1 kali haul. Apa arti haul? Setahun. Sebetulnya apa yang mau Ustaz jelaskan? Arti haul. Begitu kalau profesor menjelaskan. Dulu kan sudah saya bilang, ada orang duduk sama saya ikut seminar di Hotel Grand Pekanbaru Riau. Saya jadi peserta. Kawan saya ini bertanya, Mat, ya, paham kau yang dicakapkan profesor itu? Tidak, aku bilang. Kenapa kau ngangguk? Apa salahnya ngangguk aja? Kenapa kita tak paham cakap dia? Saya bilang, begitu kalau profesor bercakap payah kita paham. Makanya aku LCM aja. Nanti kalau aku profesor, kau pun tak paham juga. Haul artinya 1 putaran 1 tahun. Ini haul yang ke-79. Artinya almarhum Tuan Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut sudah meninggal 79 tahun yang lalu. Meninggal 1941. 4 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Apa manfaat haul ini? Duit ongkos habis. Masuk angin pula duduk di lantai. Apa manfaat haul ini? Saya seumur hidup saya, lahir 1977 di sini, di Silau. Sekarang 2020, umur 24 tahun udah. Saya seumur-umur saya ikut haul ini baru 3 kali. Pertama tahun 1988. Acaranya di teras masjid. Waktu itu masjid ini setengahnya kayu, ada teras depan. Penceramahnya dari pesantren Darul Ulum, Ustadz Usman Effendi. Masih ingat? Nah, beliau dulu yang ceramah. Usman Effendi LC Al-Mukarram, 1988. Tahun 89 itu haul yang paling besar. Dibuat di bawah karena tak muat di atas. Pakai tenda. Yang hadir waktu itu Bapak almarhum Haji Raja Inal Siregar.
yang punya program Marsipaturi Hutan Nabi. Masih ingat Raja Inal Siregar? Gubernur Sumatera Utara. Sesudah itu tak ada lagi haul. Sejak 1989 sampai sekarang 31 tahun tak ada haul. Jadi ngobrol-ngobrol lah saya dengan Pak Idris SH. Saya bilang, "Bang, kenapa pula tepuk tangan?" Saya tanya, saya bilang sama dia, saya manggil abang, "Bah," saya bilang, "aku rindulah haul nih." Dulu waktu haul itu aku kelas 6 SD Al-Wasliyah di Jalan Cokro, Kisaran. Kelas 6. Sudah tua tak pernah haul. Jangan-jangan keponakan kita pun tak tahu lagi apa arti haul nih. Cuma kalau kita buat haul, kata beliau, "Adinda, tak bahaya haul nih kalau kita buat sekarang." Kenapa? Nanti disangka orang kampanye aku mau jadi bupati gitu. Jadi saya bilang masyarakat ini udah cerdas. Dia tidak akan ditariknya kesimpulan itu. Dia tahu ini pengajian Ustadz Somad, saya bilang. Kalaupun mereka menyimpulkan macam itu, tak juga salah, saya bilang. Kata saya, dia tak mau. Makanya tadi dibilang Pak Syekh Haji Ibrahim, kita tidak ada urusan politik, maka bapak-bapak yang hadir malam ini murni pengajian berkirim baca Yasin untuk almarhum Tuan Syekh Silau Laut, Syekh Abdurrahman Silau. Jelas? Ini perlu saya jelaskan di awal supaya jangan ada fitnah-fitnah. Nanti kalau balik bisa dijelaskan. Apa acara di Silau itu? Haul. Kenapa dibuat haul? Karena rindu anak cucu zuriat keturunan, supaya anak cucu di masa akan datang ini tahu, bisa bercerita kepada anak cucu di masa akan datang. Mudah-mudahan haul ini membawa cerita pulang ke rumah kita masing-masing nanti insyaallah. Amin. Nanti kalau anak bapak ibu bertanya, "Dari mana, Mak?" Haul. Apa arti haul itu? 1 keping uang dinar 4,25 gram. Terus, "Mak, entah, aku pun tak ingat entah apa tadi kata Ustaz." Tak usah dihafal ceramah saya ini, mudah saja. Tinggal tengok di Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi waktu saya mendengar haul itu, urutan acaranya sama macam ini. Pembacaan Al-Quran dibacalah oleh protokol waktu itu. Saya kelas 6 SD. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Abdul Somad. Jadi saya lah membaca Quran tahun 88 dan 89 itu. Lalu kemudian pembacaan sejarah dibacakan oleh Pak Cik kami almarhum Dr. Andus Haji Mansur Ali, abang kandung dari Pak Cik Haji Ibrahim yang tadi membacakan. Jadi keturunan cucu cicit Tuan Syekh Abdurrahman membacakan itu karena ini acara keluarga, zuriat dan para murid-murid. Mudah-mudahan kita semua dianggap sebagai murid-murid Tuan Syekh Abdurrahman. Walaupun tak berjumpa langsung, sikit banyak mendapatkan barokahnya insyaallah. Amin. Apa yang saya ambil pelajaran dari haul waktu itu? Tentu lain kepala, lain isinya, lain dari Bapak Ibu, banyak macam yang diambil dari cerita tadi. Tapi saya pribadi waktu itu yang saya ambil, aku mesti sekolah ke Makkah macam Syekh Abdurrahman. Itulah yang tertanam dalam kepala saya. Aku mesti sekolah ke Makkah macam Syekh Abdurrahman. Maka waktu itu saya pun sekolah Sanawiyah Muallimin Al-Wasliyah, Jalan Sisingamangaraja, Simpang Marendal, Komplek Unifa Medan. Tamat kelas 3, saya cari siapa yang bisa mengirim ke Makkah nih. Setahu saya yang bisa mengirim ke Makkah waktu itu namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, Imam Masjid Raya Medan. Datang saya ke rumahnya, ditemani oleh uwak kami, Siti Abidah, habis sembahyang subuh. Syekh Jalaluddin, ya. Syekh bisa mengirim ke Makkah? Bisa. Kirim aku ke Makkah. Waktu itu saya kelas 3 SMP. Ditanyanya, "Kau kelas berapa sekarang?" "Kelas 3 Sanawiyah." "Di mana?" "Muallimin." "Sekolah aja dulu." Sekolah aja dulu. Makanya kalau ada anak-anak sekarang udah tamat pesantren, pas ditanya, "Kau tamat nih mau ke mana?" Entah. Saya heran. Saya dulu kelas 3 cita-cita saya tinggi. Aku mau ke Makkah. Ini udah tamat tak tahu. "Kau mau ke mana?" "Tak tahu." "Bagus kau terjun ke Sungai Ular." Bisa pula tak ada cita-cita.
Jadi mendengar cerita tentang Syekh Silau ini adalah membangkitkan semangat untuk sekolah. Memang saya tidak jadi sekolah ke Makkah. Karena satu dan lain hal, ditakdirkan lain. Melompat dari Makkah ke Mesir, 4 tahun di Mesir, habis itu ke Maroko 2 tahun, habis itu ke Sudan, terakhir dapat profesor di Brunei Darussalam. Saya cuma mau ngasih tahu aja, ini bukan Ustaz kaleng-kaleng. Jadi saya ingin setelah haul ini ada motivasi belajar. Syekh Abdurrahman di zaman waktu itu masih pakai kapal kayu, kapal tongkang, kapal layar, bisa sampai dia ke Makkah. Kau sekarang di zaman milenial, zaman naik pesawat, sekolah kau di mana? Anak muda malam ini, kau mau sekolah kemana guys? Malu tak sama Syekh Abdurrahman? Malu. Beliau sebelum tahun 1900, karena beliau dapat tanah tadi, sesuai dengan yang diceritakan Pak Cik Haji Ibrahim Ali, tahun berapa Tuan Syekh Abdurrahman dapat tanah Silau Laut? Tak ada ingat. Ini masuk ujian akhir semester ini. Ingat, sampai mati ingat. 1901, 1901, 1901. Tahun 1901. Jadi Silau Laut ini umurnya sudah 119 tahun. Jadi ini bukan kampung yang baru dibuka sekarang. Dia ada peradaban, dia punya masa lalu. Banyak istana-istana hilang. Mana istana kerajaan Serdang? Ada Pak Ustadz, itu replika. Mana istana kerajaan Asahan? Istana Maimun ada. Tapi Syekh Abdurrahman membangun rumah besar. Gelap sekarang tak nampak. Tapi tadi saya yakin banyak sudah mengambil gambar. Panjang, besar, macam istana. Apa artinya? Dia kaya raya. Kebun padinya luas. Sebelah kiri ini tukang manda masih ada kebun karetnya. Kolam ikannya banyak. Dia bukan seorang ulama, dia tidak hanya sekarang seorang mursyid tarekat syatariah, tapi juga dia seorang ulama yang entrepreneur. Itu yang perlu sekarang, entrepreneur. Ini sekarang orang cita-cita, apa cita-cita kau? Jadi PNS. Tak lulus, minum racun tikus. Gimana Indonesia ini mau maju? Hijau, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Tapi apa yang terjadi dengan anak bangsa? Tak pandai mengelola dengan baik. Jadi saya mau setelah mendengar kisah Syekh Abdurrahman tadi, masing-masing kita mengambil pelajaran. Ada yang diambilnya sisi ininya, ini ambilnya sisi ininya, diambil. Tapi kadang orang banyak salah ambil. Ini tadi ada yang SMS ke saya, yang diambilnya sisi istrinya. Ada yang mengirim SMS ke saya. Saya bilang, kau ini belum tentu dapat macam itu. Dia bisa begitu, belum ada apa-apanya. Bandingkan dengan Tuan Syekh Besilam Abdul Wahab Rokan. 30 lebih. Karena ulama-ulama dulu itu asal singgah ke kampung, orang kasih anak hadisnya ngambil barokah. Saya kena tak mau aja. Asal singgah ke kampung, dapat. Orang dulu mengambil barokah. Dan zaman dulu tidak ada mengurus surat izin istri pertama. Nah, itu yang berat itu. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, ambillah dari sisi kehidupan itu. Apapun yang mau diambil. Ustaz Somad, apanya yang Ustaz ambil? Perjuangan hidupnya yang luar biasa. Mak kami dulu di Silau ini tak pernah bercerita tentang Power Rangers. Tak pernah bercerita tentang Batman, Wonder Woman, Spiderman. Yang diceritakannya adalah tentang Syekh Abdurrahman. Ada seorang anak kecil, dibawa ayahnya datang ke Silau, dijumpakan dengan Syekh Abdurrahman. Datang Syekh Abdurrahman, diusapnya kepala anak ini, didoakannya. Apa kata dia? Anak ini nanti akan menjadi orang hebat di negeri ini. Lalu kemudian dibawalah balik, anak itu pun sekolah, berkarir. Rupanya di hari tuanya dia ingat kepalanya pernah didoakan Syekh Abdurrahman. Setelah dia menjadi orang hebat di Jakarta, datang dia lagi ke Silau ini, datang ke rumah besar. Dia adalah Jenderal Ahmad Taher yang pernah jadi Menteri Pos Menpar Postel. Ingat?
Kampung nih pernah didatangi menteri dulu. Sekarang aja pejabat nih semua sombong tak mau ke Silau. Dulu menteri datang kemari, gubernur datang kemari. Yang tak ada, bukan saya nyindir yang tak datang nih, mereka sibuk. Jangan ambil kesimpulan macam-macam. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama dari haul adalah, tujuan dari haul ini adalah membangkitkan semangat. Setelah mendengar cerita Syekh Abdul Rahman tadi, bangkit tak semangat? Kenapa macam bunyi orang kehilangan semangat? Saya terus terang, waktu sekolah di Mesir, susah. Kiriman dolar, $1 krisis moneter 20.000. Mana sampai hati kita minta? Dalam keadaan susah tuh, saya ulang-ulang baca kisah hidup Syekh Abdul Rahman. Kau masih syukur bisa menelepon di kampung. Syekh Abdul Rahman dulu sekolah di Makkah. 7 sampai 9 tahun dia di Makkah. Bangkit semangat. Dia dulu naik kapal tongkang, kapal kayu sampai ke Makkah. Kau naik pesawat, Abdul Somad. Bangkitkan semangat karena kita perlu tokoh. Sekarang banyak anak-anak kita ini kehilangan tokoh. Yang banyak ini penokoh sekarang. Makanya Syekh Abdul Rahman bagi saya, sebelum saya mengenal ulama-ulama Al-Azhar, sebelum saya mengenal ulama-ulama Darul Hadis Maroko, sebelum saya kenal Profesor Dr. Umar Ma'ruf Ali Musrib, pembimbing supervisor saya di Sudan, sebelum saya kenal Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, tokoh pertama dalam hidup saya adalah Syekh Abdul Rahman Silau, sumber inspirasi bagi saya. Mudah-mudahan setelah haul ini kita semua pun mengambil inspirasi dari almarhum. Sejarah hidup beliau tak perlu lagi kita tulis, sudah disebar di internet. Tulis saja di Google itu, Syekh Silau Laut, enter, lengkap semua sejarah. Balik dari sini, ibu yang tak ingat yang dibacakan Pak Cik tadi, balik dari sini, print, tempel di dinding kamar, print, cetak, bagikan. Anak-anak muda yang pandai membuat buku, print, bagikan, membangkitkan semangat kita insya Allah. Amin. Poin pertama, membangkitkan semangat. Yang kedua, dulu waktu saya kelas 6 SD itu, berkumpullah semua. Maka tujuan dari haul adalah menyambung silaturahim. Malam ini datang Pak Bupati atau yang mewakili, datang Pak Dan Ramil, Pak Dandim, tentara, polisi, dan lanal angkatan laut, pejabat-pejabat, kepala dinas, kepala badan yang berkepala maupun tidak, hadir semua malam nih. Mohon maaf, beribu maaf bapak-bapak, tak dapat saya sebut. Kata orang Melayu, encik-encik, puan-puan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Poin ketiga, apa poin ketiga? Panjang cerita hidup Syekh Abdul Rahman. Kalau mau diceritakanlah perjalanan hidup orang yang umurnya panjang, usianya begitu hebat, mau diceritakan dalam 60 menit. Menceritakan hidup Syekh Abdul Rahman dalam 60 menit, bahasa Arabnya mustahil. Itu sudah dipotong-potong oleh Pak Cik kami Haji Ibrahim. Itu pun jamaah sudah berbisik-bisik. Padahal itu saripati inti cerita itu diceritakan. Dari mulai nasab keturunannya dari kampung Rao. Dari mana tadi dia berasal? Rao. Rupanya mereka cari silsilah ini Rao. Bulan lalu saya ke Malaysia. Bersilaturahim ke kantor menteri. Menteri bukan yang di puskesmas tuh. Menteri. Datang saya ke kantor menteri, disambut, duduk. Tiba-tiba di situ ada satu jaro namanya. Tahu jaro? Jaringan Rao. Sudah ada di situ jaringan Rao. Jadi saya tanya, kenapa ada jaringan Rao di sini Pak Menteri? Rupanya menteri di Malaysia ini keturunan orang Rao. Jadi apa hubungan dengan saya? Karena kami dengar Ustadz Somad orang Rao, maka kami ingin mengundang Ustadz tahun 2021, seluruh orang Rao di Malaysia akan datang, Ustadz ceramah. Mereka senang, saya pucat. Karena ditanyanya, Ustadz Rao di mana? Kata dia. Awak orang Silau.
Jadi ingatlah saya yang dibaca Pak Cik tadi. Tuan Syekh Abdurrahman bin Nahoda Alang bin Nahoda Ismail, keturunan Datuk Angku Batuah, Datuk Angku Mudik Tampang. Pas ditanya, Ustaz Somad, keturunan Rau. Ya, saya bilang. Dari mana? Angku Mudik Tampang. Dekat dengan kami, kata dia. Selamat. Ustaz Somad, ketika Belanda datang, sebagian suku ikut Belanda, aman. Sedangkan orang Rau ini pejuang melawan. Orang Rau ini hebat-hebat, kata dia. Kita lah itu, kata saya. Memang kita ini perantau. Masya Allah, tabarakal. Akhirnya tersambung silaturahmi.